juga akan meneruskan perjalanan jika kita terus bisa melaju sampai ke putaran keempat dengan asumsi lolos di urutan ketiga atau keempat. Jadi ini luar biasa tentunya untuk pra Piala Dunia, dan banyak yang berharap kalau perlu kita lolos ke Amerika langsung saja di bawah Jepang atau urutan kedua. Semoga. Tetapi yang pasti di sini bagaimana kolaborasi yang kuat, yang luar biasa dibangun antara PSSI dengan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan juga dengan pemerintah, dan ini sudah terjadi juga ketika di era Pak Jokowi dan sekarang. Timnas Indonesia butuh penyerang, Erick Thohir kembali buka peluang naturalisasi pemain. Yang sedang mencari striker keturunan Indonesia agar bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Jadi setelah berhasil menaturalisasi Kevin Dix, maka sekarang target utama dari PSSI adalah untuk mencari striker keturunan Indonesia. Dan saya pikir ini bukan merupakan berita yang mengejutkan, karena kita sama-sama mengetahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir memang PSSI sedang gencar-gencarnya mencari striker keturunan Indonesia agar bisa memberikan solusi bagi timnas kita dalam urusan mencetak gol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya masih akan melakukan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Salah satu alasannya, karena saat ini Timnas Indonesia membutuhkan pemain di posisi striker atau penyerang. Untuk itu, dia mengungkapkan, PSSI saat ini tengah fokus menyelesaikan naturalisasi Ole Romeni. Harapannya agar Ole Romeni dapat bergabung pada bulan Maret tahun 2025 dengan Timnas Indonesia. Sementara kita fokus di Ole Romeni dulu. Karena kita perlu striker mudah-mudahan di bulan Maret, kata Erick ditemui Bali United Training Center, di Kabupaten Gianyar, Bali. Erick menjelaskan, saat ini dibutuhkan sekitar 150 orang untuk Timnas Indonesia, baik untuk dewasa maupun U17 hingga U20. Bahkan, dia membuka opsi untuk menghadirkan pemain sesuai kebutuhan dari pelatih. Kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung Merah Putih, ujarnya. Dan 150 pemain banyak loh, sulit loh, dimana saya bilang U17 perlu 5x11 pemain, U20, 4x11 pemain, U23, itu 3x11 pemain, dan seniornya 2x11 pemain, lanjut Erick. Dia mencontohkan, seperti Kevin Dix yang bermain saat melawan timnas Jepang dan lalu cedera. Saat itu tidak ada pemain penggantinya. Kalau kita lihat kemarin kebayang tidak kalau Kevin Dix cedera tidak ada subnya, cadangannya, ada Sandy Walsh. Di sebelah kiri ada Sain Patinama sama Kelvin Verdong, jelasnya. Iya itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker salah satunya. Di pemain tengah masih kurang kalau ada apa-apa dengan Tohem Haye dengan Nathan Chuaon dan Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya cuman 4. Kalau kita main 3, 5, 2, pemain tengah cuman 1 cadangannya. Jadi hal-hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada cedera, tambah Erick. Kemudian, saat ditanya apakah PSSI menunda naturalisasi pemain FC Volendam U21 Mauro Zelstra untuk di Timnas Indonesia, Erick mengaku bahwa pihaknya belum pernah diskusi dengan Mauro. Saya belum pernah diskusi sama Mauro, tutupnya. Sudah mengamankan oleh Romeni, banyak pertanyaan muncul dari kalangan pecinta sepak bola Indonesia yang menanyakan Mauro Zylstra. Munculnya pertanyaan terkait Mauro Zylstra ini, karena sempat dirumorkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zylstra pernah menjawab beberapa pertanyaan dari Yusa Nugraha terkait naturalisasinya. Yusa merupakan pengamat sepak bola Indonesia. Dalam jawaban Mauro, ia dengan percaya diri bahwa, seluruh berkas-berkasnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh PSSI dan kini ia hanya menunggu saja. Namun mengapa proses naturalisasi Mauro Zylstra agak sedikit terlambat, dibandingkan dengan proses naturalisasi oleh Romeni? Lantaran proses Mauro Zylstra agak sedikit melambat, karena pihak PSSI saat ini sedang memprioritaskan pemain Timnas Indonesia U20. Yang dimana saat ini Timnas Muda Indonesia tengah mempersiapkan, untuk ajang bergengsi Piala Dunia Asia 2025 U20. Sebabnya proses naturalisasi Mauro Zylstra agak lambat,
karena pihak PSSI sedang memprioritaskan pertandingan timnas Indonesia U20. Meskipun begitu, proses naturalisasi Mauro belum mendapatkan perhatian yang sama seperti oleh Romeni. Mauro memiliki keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadiran Mauro diharapkan bisa memperkaya kedalaman skuad, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, yang merupakan pemain dari Royal Antwerp FC, kini juga menjadi perhatian dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Meskipun belum ada tindakan nyata seperti yang dilakukan terhadap Romeni, nama Hairo tetap hangat diperbincangkan karena pengalaman dan kualitas yang dimilikinya di Liga Eropa. Para penggemar timnas Indonesia berharap agar Hairo bisa segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi sebelumnya. Namun, hingga saat ini, kelanjutan proses naturalisasi Hairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih bergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan pihak PSSI. Proses naturalisasi dan harapan di masa depan. PSSI diberikan tenggat waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain tersebut. Apabila proses ini berhasil, kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kualitas tim serta memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Dengan demikian, diharapkan timnas dapat tampil lebih kompetitif di kancah global. Siapa saja pemain yang sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia? 3 pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses transfer adalah oleh Romeni dari FC Utrecht, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewal yang bermain untuk Royal Antwerp FC. Kapan pemain-pemain ini bisa membela timnas Indonesia? Jika proses naturalisasi berjalan dengan baik, diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Australia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Apa kontribusi yang diharapkan dari pemain-pemain ini? Oleh Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat serangan timnas Indonesia. Di sisi lain, Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan berperan penting dalam memperkokoh pertahanan tim. Bagaimana tanggapan Erick Thohir tentang proses naturalisasi ini? Erick Thohir percaya bahwa kehadiran pemain dengan latar belakang keturunan akan memberikan kontribusi yang baik untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.